neurotransmitter. Kenapa ini perlu kita pelajari? Karena ini berkaitan dengan cara kerja obat. Di sini neurotransmitter merupakan media antar neuron untuk saling mengirim sinyal sehingga berpengaruh pada penurunan maupun peningkatan aktivitas neural. Adanya aktivitas neurotransmitter yang abnormal dapat menyebabkan gangguan neuropsikologi. Ya, berkaitan dengan neurotransmitter. Yang mana di sini kalian bisa melihat ya, memang gambarnya agak gelap. Di sini adalah proses bagaimana transmisinya. Jadi neuron prasinaps di sini dia akan memproduksi molekul neurotransmitter yang diperoleh dari molekul yang lebih sederhana yang kita peroleh dari makanan yang kita konsumsi. Nah, di sini molekul-molekul neurotransmitter yang ada di prasinaps ini dia akan dikeluarkan ke bawah sini dan ditangkap oleh sinaps. Dari sinaps disalurkan ke posinaps. Itu adalah perjalanan dari transmisi neurotransmitter. Lalu apa hubungannya dengan obat? Nah, cara kerja obat itu terbagi menjadi dua. Ada yang cara kerjanya agonis, ada yang cara kerjanya antagonis. Kalau cara kerja obat yang agonis ini adalah ketika obat ini meniru tindakan neurotransmitter. Sebaliknya, kalau cara kerja obat yang antagonis, dia adalah obat ini berfungsi untuk memblokir tindakan neurotransmitter. Kenapa kok diblokir tindakan neurotransmitternya? Karena level neurotransmitter tersebut berlebihan. Kalau ditransmisi secara terus-menerus, maka akan semakin banyak. Ya, sebaliknya, sehingga harus dihentikan, diblokir. Sehingga kalau kita blokir, maka obat neurotransmitter yang harusnya masuk ke sinaps ini tidak bisa. Jadi di sini sudah dihentikan. Sehingga akhirnya ya balik ke prasinaps. Sedangkan kalau yang agonis, dia meniru tindakan neurotransmitter, maka dia akan mempercepat proses transmisi. Karena apa? Karena neurotransmitternya dianggap memiliki level yang rendah, kurang ini neurotransmitternya, sehingga harus ditambah. Seperti itu. Sedangkan untuk pengadministrasian obatnya ini bisa macam-macam, bisa melalui oral, bisa melalui injeksi, menggunakan inhalasi. Seperti itu ya, bergantung pada tadi sasarannya. Gitu. Misalnya tapi kadang ya ada kondisi-kondisi tertentu yang akhirnya menggunakan injeksi kayak gitu misalnya nih, atau menggunakan metode yang lainnya, padahal karena dia sudah diberikan oral kayak gitu. Misalnya anak yang demam ya, anak demamnya terlalu tinggi kayak gitu, di atas 38 dan semakin meningkat gitu. Ternyata setelah diberikan obat oral ini kurang ngefek, dia tetap demam dan tetap mungkin yang dihindari ini kan kejang, karena kalau setiap satu kali anak ini kejang, maka neuron-neuron yang ada di otaknya ini akan pecah satu persatu. Bayangkan bisa sampai ribuan neuron yang pecah ketika dia mengalami kejang, dan ini tentu akan berefek pada jangka panjangnya juga. Karena neuron yang sudah pecah tidak mungkin diperbaiki, diproduksi lagi mungkin ya, tapi itu berproses. Nah, itu seperti itu ya. Nah, akhirnya karena menggunakan oral ini kan tidak bisa kita cerna sepenuhnya ya kan, dan prosesnya lebih lama. Bayangkan melalui proses pencernaan secara umum itu lama, bisa sampai berjam-jam nih baru akhirnya bisa kerasa efek sampingnya. Dia harus melalui apa dulu, terus selanjutnya mana lagi gitu. Dan biasanya tidak bisa diserap secara sempurna karena akan tetap ada yang terbuang melalui keringat, melalui urin seperti itu.
Nah, terkadang akhirnya diberikan yang injeksi, karena kalau injeksi langsung ke pembuluh darah. Ya, atau kadang kalau misalnya sudah demamnya tinggi banget gitu, kalau kalian bawa ke IGD gitu, kadang mereka akhirnya menggunakan apa namanya, obat-obatan yang modalnya peluru terus dimasukkan lewat anus tadi ya, itu biasanya juga akan lebih bekerja secara cepat. Nah, contohnya nih tadi pada skizofrenia. Kalau dulu yang namanya skizofrenia itu kan dikenal dengan dua gejala, yaitu gejala positif, gejala negatif. Gejala positifnya ini salah satunya ditandai dengan adanya waham atau delusi dan halusinasi. Sedangkan kalau gejala negatif ini misalnya dia menjadi kurang minat terhadap aktivitas-aktivitas apa namanya yang menyenangkan kayak gitu ya, aktivitas-aktivitas sosial dan lain sebagainya, itu gejala negatifnya. Nah, biasanya pada tahap akut dari skizofrenia ini terjadi peningkatan dopamin dan reseptor dopamin. Jadi neurotransmitter dopaminnya ini tinggi levelnya, sehingga perlu untuk diberikan obat-obatan yang bersifat antagonis. Tujuannya adalah untuk memblokir tadi, ya, untuk menurunkan neurotransmitter dopaminnya, sehingga tadi mampu untuk mengendalikan gejala-gejalanya. Nah, ini adalah jenis-jenis dari neurotransmitter. Silakan nanti kalian pelajari sendiri ya untuk jenis-jenisnya. Nah, ini tadi yang saya jelaskan terkait dengan orientasi pada gejala sasaran. Jadi biasanya pertimbangan pertama psikiater di dalam memberikan pengobatan adalah melihat dari jenis gangguan mentalnya terlebih dahulu. Dan ini proses yang panjang. Pertama kita perlu untuk melakukan asesmen. Dari proses asesmen akhirnya kita menentukan diagnosis. Bahkan untuk menentukan diagnosis ini sendiri perlu dilakukan analisis dulu. Mana sih gejala yang paling memenuhi kriteria? Kadang ada gejala yang hampir sama gitu ya dengan gangguan mental lainnya nih kayak gitu. Sehingga kita perlu untuk melakukan diagnosis banding terlebih dahulu sebelum akhirnya kita menentukan diagnosisnya. Ribet ya, panjang, iya panjang. Nanti setelah kita menentukan diagnosisnya, maka kita menentukan jenis pengobatannya. Psikiater ya. Jadi ternyata perlu untuk diberikan antipsikotik karena memunculkan gejala psikotik. Karena memunculkan gejala depresi, maka diberikanlah antidepresi dan lain sebagainya. Ingat, penyalahgunaan zat terjadi karena mengkonsumsi jenis zat atau obat-obatan tertentu tapi tidak sesuai dengan gejala sasaran. Nah, kita akan belajar mengenai zat-zat psikotropika. Di sini ada pengelompokannya antidepresan, stimulan, dan juga halusinogen. Jadi kalau untuk jenis zat ini fungsinya untuk menenangkan saraf pusat, sehingga efek sampingnya efeknya adalah membuat tubuh menjadi rileks, kurang sadar akan sekeliling, seperti itu. Nah, ini jenis-jenisnya ya, termasuk inhalansi. Selanjutnya adalah zat stimulan. Kalau untuk zat ini dia untuk meningkatkan sistem saraf pusat. Jadi dia akan mempercepat proses mental. Individunya akan lebih bersemangat, lebih awas, lebih aktif, dan dia akan cenderung lebih percaya diri. Lalu selanjutnya adalah zat halusinogen. Nah, zat yang menimbulkan efek seperti halusinasi atau perubahan persepsi dan pandangan terhadap waktu dan tempat. Jadi mengalami disorientasi.
sensasi tak sesuai realita, pengaburan, mendengarkan sesuatu yang sebenarnya tidak ada atau persepsi yang berbeda. Biasanya memang namanya juga zat halusinogen. Nah, tentunya untuk gangguan-gangguan psikotik, biasanya untuk pasien skizofrenia, tapi disalahgunakan sehingga kadang penyalahgunaan yang terjadi akhirnya memunculkan efek perilaku. Misalnya biasanya dia normal-normal aja kok kayak gitu ya, baik-baik aja, tapi suatu ketika dia tuh jalan dengan pedenya tanpa mengenakan pakaian sama sekali. Nah, jangan-jangan ingat mengkonsumsi obat-obatan jenis ini. Lalu efek dari obat ini ada efek primer dan efek sekunder. Kalau efek primer ini adalah efek klinis terhadap gejala sasaran. Contohnya penggunaan antipsikotik untuk sindrom psikotik. Contohnya lagi nih, ketika kalian sakit kepala, biasanya yang terjadi apa? Kalau kalian mengkonsumsi obat sakit kepala, kalau efek primer maka sakit kepalanya akan berkurang atau hilang. Sedangkan kalau efek sekunder maka memunculkan rasa kantuk. Itu adalah efek sekunder atau efek samping dari obat. Sedangkan efek idiospirasi ini adalah bergantung pada faktor individual. Ada loh orang yang memang dia sangat hipersensitif gitu. Hipersensitif terhadap obat-obatan tertentu. Dan kalau efek toksik ini biasanya karena penyalahgunaan tadi ya, sampai pada level overdosis. Nah, berikut adalah pertimbangan-pertimbangan dalam pemberian obat. Pertama, namanya obat tentu akan diberikan berdasarkan dari diagnosisnya. Kalau sakit perut nggak mungkin kalian diberikannya obat sakit kepala, ya nggak? Ya po ya. Nah, seperti itu ya pertimbangan pertama. Yang pertimbangan kedua adalah perbedaan individual. Misalnya anak dan dewasa. Sama-sama misalnya meminum obat paracetamol, jenisnya ya paracetamol. Karena obat penurun panas ini belum tentu dia masuk pada jenis obat yang paracetamol, juga ada lagi yang lainnya nih gitu ya. Nah, sama-sama mengkonsumsi paracetamol, tapi tentu dosis antara anak dan dewasa ini berbeda. Sama-sama pengadministrasiannya oral, tapi yang satu dalam bentuk sirup, ya ditambah dengan gula, yang satunya lagi dalam bentuk tablet. Itu berkaitan dengan perbedaan individual. Terus selanjutnya pada wanita hamil misalnya tentu harus mempertimbangkan efek samping dari penggunaan obat-obatan tersebut pada janinnya. Terus selanjutnya lagi perbedaan individual, misalnya tadi hipersensitivitas terhadap obat. Ada orang yang memang bisa saja dia sangat hipersensitif sehingga akhirnya tubuhnya menolak dan memunculkan reaksi alergi. Ya. Terus selanjutnya juga perlu untuk mempertimbangkan tentang obat-obatan juga ya. Misalnya kadang yang sering terjadi sakit sedikit, pilek sedikit, batuk sedikit, biasanya mengkonsumsi apa? Antibiotik, ya nggak? Tapi nggak ke dokter. Akhirnya antibiotiknya dibeli ke apotik-apotik. Padahal belum tentu nih kayak gitu ya, bahwa dia butuh untuk menggunakan antibiotik. Itu yang pertama. Yang kedua, masing-masing jenis antibiotik ini ada jenisnya juga yang belum tentu efektif untuk penyakit tersebut. Karena kita perlu untuk lihat juga nih penyebab sakitnya, apakah karena virus, bakteri, ataukah karena amoeba. Nah, tentunya jenis antibiotiknya juga akan berbeda-beda yang diberikan. Nah, akhirnya yang terjadi resisten tadi. Karena sudah terbiasa dikit-dikit sakit minum antibiotik, minum obat, maka level obatnya harus ditingkatkan. Biar apa? Biar berefek.
Jadi jangan heran kalau misalnya kalian sering minum antibiotik, terus akhirnya begitu kalian sakit, batuk pilek, radang, kok nggak ngefek ya? Biasanya 2 hari minum konsumsi obat ini biasanya sudah kelihatan, udah kerasa nih efeknya. Kok sekarang sudah 5 hari, sudah seminggu nggak kerasa? Ya tadi sudah resisten, sehingga harus ditambahkan dosisnya. Selanjutnya juga itu berkaitan dengan resistensi ya terhadap obat-obatan. Ini prinsip titrasi dosis. Jadi biasanya begitu pasien dalam kondisi misalnya ya pada kasus-kasus skizofrenia gitu, kadang mereka sudah kondisi gaduh gelisah. Nah, kalau sudah kondisinya gaduh gelisah, sudah agresivitasnya sudah tidak terkontrol, biasanya diberikan dosis awal. Nah, langsung dinaikkan nih ke dosis efektif. Nah, biasanya kalau di RSJ biasanya mereka ini dimasukkan ke dalam, belum ke bangsal ya. Biasanya masih di ruangan khusus gitu sampai kondisi mereka ini sudah membaik, sudah berkurang gaduh gelisahnya, mereka akan diberikan dosis optimal. Nah, setelah dosis optimal diberikan dosis pemeliharaan. Nah, di dalam dosis ketika mereka mengkonsumsi dosis pemeliharaan inilah kita bisa memberikan terapi non medis, misalnya psikoterapi. Nanti mereka sudah bisa diajak komunikasi, perilakunya dapat dikontrol dan lain sebagainya, sudah rawat jalan. Kalau sudah rawat jalan bisa diturunkan sampai yang tapering off ini. Nah, karena kalau terkait dengan psikotik gitu ya, karena kan mereka tidak menyadari mereka mengalami gangguan mental sehingga mereka merasa baik-baik saja kayak gitu ya, sehingga mereka terkait dengan pengobatan farmako juga akan menolak. Nggak sakit kok, kenapa? Ya nggak maulah minum obat ya kan? Nah, sehingga di sini penting untuk melakukan konseling juga pada keluarga, memberikan psikoedukasi mengenai kepatuhan minum obat, termasuk pemberian dukungan sosial pada pasien. Karena begitu pasien keluar, kadang mulai muncul ya tekanan-tekanan dari lingkungan termasuk keluarga bahwa begitu dia keluar dari rumah sakit berarti dia kondisinya sudah normal, padahal belum kayak gitu. Sehingga diberikan tugas-tugas atau beban-beban yang mungkin di luar dari kemampuan mereka lagi, akhirnya relapse lagi. Gitu, sehingga akhirnya diberikanlah konseling, pembekalan konseling dan psikoedukasi. Dan biasanya pasien-pasien ini karena merasa kalau psikotik ya pada umumnya mereka merasa tidak memiliki permasalahan gitu, sehingga memang isu utamanya mereka ini pada kepatuhan minum obat. Kalau di RSJ biasanya mereka itu kalau mau minum obat itu dibuat baris. Ya, disuruh baris, terus diberikan obat, mereka harus minum di tempat, terus buka mulut, kayak gitu. Terus dicek sama perawatnya. Biar tidak ada yang terlewat. Kadang mereka ini kan pinter-pinter juga gitu loh. Gimana caranya biar obat ini nggak ditelan. Bahkan kadang ya pernah tuh kita visitasi gitu ya pada saat PKP magang gitu, waktu magang profesi itu tuh sampai dia itu nggak mau benar-benar menolak karena dia tahu bahwa di kopinya itu benar-benar dicampur obat dan memang benar dicampur obat gitu. Jadi dia sampai tahu kayak gitu. Jadi memang isu terkait dengan kepatuhan minum obat ini cukup banyak ya pada kasus-kasus gangguan psikotik. Tapi saya rasa bukan hanya psikotik aja sih, kadang ya juga gangguan misalnya bipolar dan lain sebagainya juga mereka juga tadi ya karena efek samping dari obat-obatan yang dikonsumsi itu membuat mereka akhirnya berhenti minum obat. Padahal belum seharusnya selesai pengobatannya. Baik, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan?